Kembali bersama kami dalam IDX First Session Closing. Fenomena cuaca ekstrim El Nino kembali mengancam Indonesia. Kementerian Pertanian menyebut El Nino berpotensi menurunkan produksi pertanian dan mengganggu stabilitas harga pangan di dalam negeri. Ancaman El Nino kembali datang ke Indonesia. Kenaikan suhu permukaan laut di bagian timur Samudra Pasifik ini akan berpotensi menurunkan produksi padi dan mengganggu stabilitas harga pangan. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengatakan puncak El Nino ekstrim akan terjadi pada Agustus mendatang. Kondisi tersebut dapat menyebabkan kekeringan yang melanda 560.000 hingga 870.000 hektar lahan. Luas lahan yang mengalami kekeringan ini jauh lebih besar dari biasanya di 200.000 hektar. Mentan menambahkan periode panas dari El Nino osilasi selatan berpotensi menyebabkan kebakaran lahan pertanian, kegagalan panen, dan peningkatan serangan hama dan penyakit tanaman. Untuk itu maka perlu dilakukan antisipasi dan adaptasi dalam upaya mengurangi dampak terhadap penurunan kapasitas produksi pangan. Beberapa upaya yang akan dilakukan oleh Kementerian Pertanian dalam mengantisipasi dan mengadaptasi dampak El Nino ini seperti yang pertama, identifikasi dan mapping lokasi terdampak kekeringan, serta mengelompokkan menjadi daerah merah, kuning, dan hijau. Yang kedua, percepatan tanam untuk mengejar sisa hujan. Yang ketiga, meningkatkan ketersediaan alsintan untuk percepatan tanam. El Nino kembali melanda Indonesia di tengah kemandekan produktivitas padi yang telah terlihat sejak 2018. Badan Pusat Statistik mencatat produktivitas padi cenderung mandek di level 52 kuintal per hektar antara 2018 dan 2022. Dalam periode ini, luas panen dan produksi sama-sama mengalami penyusutan. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG telah mengamati tanda kembalinya El Nino sejak awal Juni 2023. Berdasarkan data dari Badan Meteorologi Australia, indeks Nino 3.4 telah mencapai 0,81 derajat Celcius pada 29 Mei hingga 4 Juni 2023. Adapun Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati menyebut BMKG memperkirakan probabilitas lebih dari 80% untuk El Nino menguat setelah Juni 2023 ke kategori moderat dari lemah. Ia menambahkan kombinasi dari El Nino dan IOD kali ini diperkirakan akan bermuara ke penurunan curah hujan antara Agustus dan Oktober 2023 di sebagian wilayah Indonesia, yakni di Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, serta sebagian wilayah Kalimantan dan Sulawesi. Ya, Ketua Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia, Dwi Andreas Santosa mengatakan El Nino diperkirakan akan memangkas produksi padi pada 2023 setidaknya 5% dari tahun sebelumnya. Berdasarkan data BPS, laju penurunan itu setara dengan 2,7 juta ton gabah kering giling. Dengan demikian, produksi padi bisa turun ke 52 juta ton pada 2023. Ketika Indonesia menghadapi El Nino dan IOD pada 2019 lalu, BPS memperkirakan produksi padi turun 7,7% ke 54,6 juta ton dari tahun sebelumnya. Adapun penurunan terjadi di tengah cuaca ekstrim. Sawah menghadapi banjir pada awal tahun dan kekeringan selama paruh tahun kedua. Sementara itu untuk mengantisipasi dampak dari El Nino, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah menyatakan akan mengimpor beras sebanyak 1 juta ton dari India. Impor tersebut bahkan di luar penugasan sebelumnya kepada Perum Bulog untuk impor 2 juta ton beras di sepanjang 2023. Lantas seperti apa respon Perum Bulog atas hal ini? Berikut rangkuman informasinya. Kementerian Perdagangan berencana mengimpor beras sebanyak 1 juta ton dari India sebagai antisipasi jika stok beras berkurang lantaran adanya dampak El Nino. Rencana tersebut merupakan penambahan importasi beras di luar penugasan dari Badan Pangan Nasional ke Perum Bulog untuk mengimpor beras 2 juta ton sepanjang 2023. Terkait hal itu, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengungkapkan, meskipun kontrak sudah dilakukan, penambahan impor beras tersebut belum tentu dilaksanakan lantaran akan disesuaikan dengan kebutuhan. Dirut Perum Bulog mengatakan impor beras yang sudah dipastikan berjalan ada sebanyak 2 juta ton yang kedatangannya masih berangsur. Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi memastikan impor beras 1 juta ton tersebut dilakukan sebagai antisipasi jika kondisi terburuk seperti kekurangan stok pangan di tanah air terjadi. Arief juga memastikan meskipun ada impor beras, pemerintah tetap akan mengutamakan penyerapan dalam negeri dan importasi dilakukan secara terukur.
Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan akan mengimpor beras sebanyak 1 juta ton dari India. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengungkapkan, rencana pengadaan beras ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi dampak El Nino jika kebutuhan beras di dalam negeri berkurang. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan jika pemerintah tidak bergerak cepat mengamankan beras dari India, maka hal itu justru akan menimbulkan gejolak harga beras di dalam negeri apabila ada anomali cuaca akibat El Nino. Menurutnya pemerintah harus memastikan ketersediaan beras di dalam negeri mencukupi dan salah satunya melalui kebijakan beras impor dari India. Ya, adapun sebelumnya pemirsa Perum Bulog telah mendapat penugasan dari Badan Pangan Nasional atau Bappenas untuk mengimpor beras 2 juta ton. Penugasan ini diketahui melalui surat penugasan tertanggal 24 Maret 2023 oleh Kepala Bappenas ke Bulog. Disebutkan bahwa impor beras tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan cadangan beras pemerintah atau CBP hingga akhir tahun 2023. Dan terkait penugasan tersebut, Direktur Utama Bulog Budi Waseso atau Buas mengatakan bahwa penugasan impor beras 2 juta ton merupakan alokasi di sepanjang tahun 2023. Adapun impor akan dilakukan secara bertahap melihat kondisi produksi beras di dalam negeri. Dan jika kita lihat secara total ini berarti Bulog ditugaskan untuk mengimpor beras sebanyak 3 juta ton di tahun ini, termasuk untuk mengantisipasi dampak dari El Nino. Dan terkait penugasan jutaan ton beras untuk cadangan beras pemerintah, sebelumnya Serikat Petani Indonesia menyebut impor beras dengan jumlah besar tersebut merupakan akibat dari lambatnya pemerintah mengambil kebijakan terkait dengan industri beras di dalam negeri. Serikat Petani mengatakan sebelum pemerintah memutuskan impor beras, sebaiknya terlebih dahulu memperbaiki peran, fungsi, dan cara kerja Bulog dalam menjalankan tugasnya sebagai penyediaan cadangan beras, baik itu dalam menyerap gabah dari petani ataupun prosedural lainnya. Sementara itu selain berpotensi pengaruhi stok pangan di Indonesia, ternyata fenomena El Nino juga dinilai berdampak pada kenaikan harga pangan atau inflasi secara umum. Bank Indonesia pun telah memberikan penjelasannya terkait hal ini dan berikut rangkuman informasinya. Bank Indonesia mengantisipasi dampak El Nino terhadap kenaikan harga pangan salah satunya melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan atau GNPIP. Langkah antisipasi melalui GNPIP tersebut dilakukan melalui penguatan pengairan pertanian di daerah bersama kementerian dan lembaga. Selain itu, Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPIP dan TPID juga terus didorong untuk mengantisipasi El Nino, di mana saat ini TPIP ada di 46 kantor perwakilan dalam negeri Bank Indonesia. TPID dan TPIP dan TPID untuk mengantisipasi El Nino, dan tentunya saat ini kami ada di 46 KPWDN bersama KL terkait. Kami juga melakukan monitoring dan early warning system terhadap kondisi cuaca. Kemudian juga kami mendorong untuk optimalisasi percepatan tanam, dan juga kami mendorong untuk penggunaan varietas tahan kering dengan dukungan alsintan, dan juga kita juga mendorong penambahan embung-embung di daerah. Lebih lanjut, bersama kementerian dan lembaga, GNPIP juga melakukan pengawasan dan sistem peringatan dini terhadap kondisi cuaca. Di saat yang bersamaan, GNPIP juga mendorong optimalisasi percepatan tanam, penggunaan varietas tanah kering dengan dukungan alat mesin pertanian, serta penambahan embung di daerah. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, gelombang El Nino berpotensi menyebabkan kelangkaan bahan makanan sehingga mengerek naik harga pangan yang berimbas pada kenaikan inflasi. Pengaruhnya bisa sangat parah apabila pemerintah tak melakukan langkah mitigasi, khususnya pada kelompok makanan bergejolak atau volatile food. Ya, Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida Budiman menyebut komoditas beras dan tanaman hortikultura cenderung terkena dampak El Nino. Tentu ini akan menambah beban bagi inflasi volatile food. Namun ia mengaku ini tak akan membawa inflasi terbang di atas kisaran sasaran, di mana Bank Indonesia meyakini inflasi masih akan berada di sasaran atau di kisaran 3,2% year on year pada akhir tahun 2023. Adapun Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio juga mengungkapkan perlunya upaya ekstra dalam menjaga inflasi
untuk tetap berada dalam kisaran sasaran. Salah satunya dengan menjaga inflasi harga pangan bergejolak atau volatile food, terlebih memasuki semester 2 2023, di mana fenomena El Nino berpotensi menimbulkan kekeringan. Sementara itu, Direktur Eksekutif KOR Indonesia Muhammad Faisal menjelaskan jika El Nino tak diantisipasi oleh pemerintah, hal ini akan mempengaruhi produksi dan harga pangan di dalam negeri. Belajar dari tahun 2019 lalu, jika tak ada kenaikan harga pangan akibat El Nino, inflasi Juli 2019 sebetulnya bisa di bawah 3%. Kemudian jika inflasi naik dan harga pangan tak stabil, justru yang paling terdampak adalah masyarakat kelas bawah. Sebab pengeluaran atau spending kelompok masyarakat kelas bawah proporsinya untuk belanja pangan dan juga basic need. Dan kita lihat nanti perkembangannya seperti apa dari fenomena El Nino dan juga cuaca ekstrim ini terhadap sektor pertanian Indonesia. Kita harapkan berbagai langkah mitigasi yang sudah disiapkan pemerintah dan juga seluruh stakeholder bisa dijalankan dengan baik dan tentunya bisa memperkecil dampak negatif dari El Nino ke sektor pertanian dan juga harga pangan Indonesia. Dan juga kita berharap para petani juga tetap bisa berstrategi secara mandiri untuk tetap bisa bagaimana mengoptimalkan produksinya mereka di tengah ancaman El Nino dan juga cuaca ekstrim di semester 2 2023.